Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun kalian nonton. Dan kalian juga nggak perlu nonton ini, nengok visualnya. Aku Gucai, jadi aku mau perkenalkan salah satu kawan aku sering sepanggung, Bang Emil dari Jin. Halo, Segini. Bang Emil, sehat Bang Emil? alhamdulillah sehat. Kenapa abang dari gubernur bisa sampai Medan Bang? Apa cerita ini? Kesasar ya? Kesasar ya, ya. Bang Mil, jadi Apa itu? kan konten kita ini ngobrol-ngobrol soal skena musiknya Oke. ya, jadi aku entah angin apa bisa ngundang abang karena menurut aku tuh band abang tuh bukan band yang baru ya. Ya udah Ya kan? terbilang lama lah. Jadi kalau misalkan aku mau tahu nih Bang, Jin itu udah berapa lama Bang? Jin terbentuk dari tahun, kalau nggak salah dari tahun 2006 ya. 2006 berarti Terus yang 16 tahun. ya. Tapi aktifnya main di death metal itu sekitar tahun 2009. Abang ya? Enggak, bandnya, Jinnya. Karena Berarti aku, sebelum death metal main di kayaknya orang itu dulu menjurus ke industrial sih. industrial Ya. ya. Oh, aku pernah dengar Jin itu ternyata singkatan Bang. Iya. Apa singkatan Itu dari apa? singkatannya Detak Jantung Industrial. Oh, data jet industrial. Tapi sebenarnya orang kalau misalkan nyebut Jin itu apakah Jin atau The Jin? Ya harus penyebutan Jin itu ya Jin, nggak pakai the di depan gitu. Nggak pakai ya. Jadi Ibaratnya, kayak ejaan lama ya. ya D itu nggak ada disebutin lagi. Nggak perlu dibaca lagi, Nggak langsung nggak perlu. JIN gitu ya. Iya, Jin. Oh, gitu-gitu. Berarti dari yang Abang bilang itu, aku dengarnya berarti Abang bukan dari awal dari Jin. Bukan. Aku terhitung dari tahun 2018 akhir lah. 2018 akhir berarti hampir 4 tahun. Iya. 4 tahun lah tahun ini 4 berarti tahun ya. ya. Sebelumnya Bang di band mana? Sebenarnya dulu aku ngeband juga, cuma bukan band serius. Band seriusnya yang mana? Ibaratnya cuma band-band ada acara udah ke studio gitu. Oh, berarti kita bilangnya bandnya itu band apa istilahnya? Bandnya CEC. Bukan. Kalau kita bilangnya nggak band aja sih, lebih Iya. ke ini sih, segmented. Iya, Tergantung segmennya ya. betul. Jadi kalau misalnya segmennya A, baru kalian main gitu. Itu genrenya apa? Sama kayak Jin? Dulu sempat ya main death metal juga, Oh, death metal tapi juga. cover lagu orang sih. Oh, dari nggak ada mengeluarkan karya kayak single, EP Belum. atau album nggak ada? Dan itu bandnya di mana? Di Medan? Bukan di Medan sih. Di mana? Di Sedimpuan juga ada. Sedempuan. Iya. Abang asli Sedempuan? Sedempuan. Sedempuan. Iya. Oh, orang jauh ya. Jadi 12 apa jam. cerita abang dari Sedempuan bisa nyebrang ke Jin? Sedangkan abang bilang abang tuh nggak punya band yang betul-betul berkarya di gigs ya, langsung berarti band yang segmented gitu. Nah, jadi ceritanya dulu gini. Sebenarnya aku lama di Jakarta juga, Cai. Oh. Lama di Jakarta. Ya pas di tahun 2018, di akhir tahun lah aku balik ke kampung. Terus lihat story-nya David. David lagi nyari vokal gitu kan. Kayak audisi-audisi gitu lah ya. Ya betul. Jadi sebenarnya itu buat audisi vokal dibuat untuk orang-orang Medan. Jadi abang mengaku orang Medan atau mengaku orang Sedempuan? Nggak apa-apa, jujur-jujuran aja. Lagi namun masih juga kan? Gini. Aku langsung chat, Eh, langsung ngechat David. Aku masih ingat kali tuh. Oh, Bang mau nyari vokal ya? Gitu. Jutek walsnya nggak? Atau Iya, iya, bener. katanya gitu. Iya, enggak. Iya bro katanya. Eh. Niat mau nyoba katanya. Oke, gue bilang. Tunggu nih David mana nih? David Jin atau David David Fingerprint? Jin, David Jin. Soalnya kan kalau kita nengok di CP-nya Jin itu Bang David Fingerprint. Nah, Ya. jadi agak rancu nih. Jadi langsung ke Bang David Jin. Iya, Oke. David Jin. Terus aku berangkat lah ke Medan. Dia tahu Bang orang Sedempuan awalnya? Belum tahu. Belum tahu. Jadi dia tahu waktu Abang sampai gitu. Dari mana bro gitu. Gitu. Enggak ada nanya. Aku nyampe di Medan. Dulu aku nggak ada sama sekali pengen ke Medan malah. Nggak ada pokoknya range sama Nggak ada. orang abang biasa di Jakarta gitu kan. Iya, Berarti nggak Bang kayak istilahnya kayak BTL tuh ya, bata tembak langsung Jakarta ya. Iya, Nggak iya. ada singgah ke Medan ya. Karena Jin tahun 2012, aku tahu tahun 2012 Jin. Pas awal baru keluar album pertama. Itu aku udah Jadi- ngeband. Udah ngeband cuma
pas dengar lagu Jin di album pertama, So. anjing ini kayak mana orang ini mainnya gitu kan. Bisa gitu ya. Iya. Kan? Langsung Itu jarinya kayak error dulu. Iya. Aku nengok Jin live itu kan, karena aku sering story kalian main. Iya. Ya kan, kita nak spesial sama ini Jin gitu kan. Cuman jadi jadi orang itu mainnya macam atraksi gitu kan. ya gitu deh ya, seru mainnya. Jadi aku penasaran lah, kayak mana ini live-nya gitu kan. Jadi di tahun 2016 aku nonton Everload Di mana tuh? Jakarta, Wah. Kemang. Aku diajakin sama kawanku lah nonton. Yuk main, nonton ada Jin. Ayolah. Ingat, band Medan nih gitu kan. Iya, sampai Jin. Jakarta, Terus gitu. dulu kemarin ada Dead Squad. Ah. Nonton lah. Terus nonton, wow, gila ini band gitu kan. Ternyata seru gitu ya. Seru. Jadi bahan-bahan candaan juga sih sama aku dulu. Bahan candanya kayak mana tuh? Nah, jadi aku kalau balik dari Jakarta balik ke kampung itu, Seribuan. jadi kawan-kawanku yang di Jakarta, weh, kapan balik Medan gitu, ke Jakarta gitu. Aku nggak balik ke Jakarta lagi sih gue bilang. Aku udah jadi vokalis Jin di sini gue. Padahal belum. Berarti manifesto lah ya. Jadi bilang dulu baru nanti kejadiannya ya. Iya. Ah, Kejadian. rupanya ya. Padahal iseng-iseng aja bilang ya. Jadi jangan berhenti bermimpi ya. Iya. Mimpi itu nyata bro. Jadi sebenarnya kita ekspektasi nggak apa-apa asal ya kita lakuin gitu ya. Iya. Jangan nungguin ya. Kita lakuin ya. Iya, betul. Ya siap-siap tuh ilmu dari Bang Emil tuh ya. Jadi Iya. ngomong dulu ditanggung jawabin terjadi gitu Iya, dia betul, ya kan. betul. Iya, Pokoknya siap. setelah lagi aja. Oke. Jadi dari 2018 sampai sekarang itu Bang, ada nggak karya yang udah direkam pakai suara Bang? Udah. Udah ada. Berapa lagu? Album kedua lah. Album kedua tuh udah Abang, Iya udah aku semua. di album itu ada berapa lagu? Kalau terhitung yang ada vokal 8 lagu. 8 Karena lagu ada penting satu situ. instrumental kan. Yang ada vokal. Oh iya. Berarti dari satu album itu ada 9 lagu, 8 pakai vokal, satu enggak. Iya. Gitu berarti 9 lagu. Iya. Berarti Abang di situ di album kedua. Ini Jin sekarang udah berapa albumnya? Baru 2 sih. Baru 2. Berarti Abang di album kedua 9 lagu terus itu kan. Nah, dari 8 lagu yang udah Abang tag itu, ini menurut Abang ya, lagu yang paling Abang suka yang mana judulnya? Wah. Yang paling Abang suka nih ya, dari segi susunan lagu atau dari cara bawainnya gitu. Berat sih ini. Pilihan yang sangat Iya, berat. nggak apa-apa. Jadi menurut aku, kalau Abang itu kan, Abang rasa, aku suka nih lagu ini nih, suka didengar atau suka dinyanyiin gitu. Oh. Oke, dua berarti suka didengar sama suka dibawain. Yang Aku mana? suka sama ini sih, sama lagu Lucid Interception sama Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome ya. Itu Bang suka bawainnya atau suka dengarnya? Dua-dua. Suka dengarnya tuh. Suka dengarnya. Di panggung dibawa di panggung juga enak. Juga enak. Nah, jadi ini pertanyaan agak sulit lagi nih Bang. Ah. Yang paling nggak suka Abang bawa? Yang tadi Abang suka Sebenarnya bukan nggak suka, kurang. bukan kurang. Jadi karena udah sering dibawa itu. Jenuh ya. Ya ibaratnya ya Susah jawabnya ya. Kadang lagu sendiri, kalau lagu orang kayaknya enak ngejawab itu. enggak. Sebenarnya karena ini juga karena dibilang bosan pun enggak. Cuma jenuh gitu ya. Jenuh Jenuh ya. itu bosan sama sih. Ya, tipis-tipis lah. Tapi intinya ada kan yang lumayan Ada kayaknya. yang sering kami bawa sebelum album udah jadi pun udah kami bawa gitu. Oh. Di lagu pertama sih kalau nggak salah Hollow Future gitu. Oh, iya, pernah dengar. Berarti Abang kalau untuk bawa itu kurang gitu. Tapi itu kalau bawa ya bawa aja gitu. Iya, tapi ini udah lama nih nggak kami bawa. Karena supaya ada refresh Iya, playlist lah gitu ya. Setlistnya juga di betul. refresh gitu ya. Biar Betul, orang betul. mikirnya kan, oh ini ada lagu baru nih, jadi nggak lagu itu aja gitu ya. Betul, Jadi betul. Nambahkan lagu Pamungkas ya. Iya. Tudubon, nggak Tudubon. Beda. Beda. Tapi yang suka sih Stockholm lah. Stockholm ya. Karena patternnya agak nge-rap gitu kan. Aku suka death rap gitu. Oh iya, berarti Abang kalau misalkan influence Abang pribadi, siapa yang paling Abang suruh? Di vokal. Ya, pribadi nih ya. Kita nggak ngomongin si Jinnya, Abang pribadi. Aku Bang Emil. pribadi kalau dari vokal si ini sih dari vokalisnya Spawn of Possession gitu. Dia main bawain lagu tuh jelas, artikulasinya jelas dia. Jadi yang dibuat di album kedua ini
artikulasi pun jelas dia. Jadi kita nggak sembarangan asal ngegrol aja gitu. Ya, nggak huruf vokalnya aja dikuatkan. Jadi iya betul. Gitu nggak itunya Betul, aja. betul. Jadi artikulasinya harus jelas gitu. karena kalau musik kayak gitu bang ya, kalau sekedar huruf vokal aja, kayaknya ya orang jadi underestimate sama itu kan. Tapi ketika artikulasinya jelas, orang baru nggak. Iya betul. Ini baru musisi gitu ya. Iya. Betul ya. Kelihatan dia. Heeh. Jadi kita nggak asal ngomong aja. Ini apa sih yang dibilang sama ini? Nggak gitu lagi. Wah, siap. Pak Dol mau masuk Pak Dol. Tadi mau ngantar, aduh segan-segan maju mundur. Aman lah. Aman lah. Awak nggak enak ya kan udah mau maju dia. Aduh. Dari sini lah Pak Dol, dari sini. Dari sini lah. Janganlah kayak orang lain. Aduh segan aduh ya Allah. Siap guys. Bang aku minuman yang paling mahal ya. Minuman paling mahal ya. Ya, es kosong. Thank you. Oke, ya. Paling mahal itu kan, Ja? Nanti udah sakit ginjal baru tahu terasa kan? Aduh. Jadi kalau misalkan menurut Bang Emil, influence-nya Jin atau kita nggak ngomong influence lah. Kok menurut Abang tuh Jin itu musiknya tuh nyenggol band mana kalau dulu? Nyenggolnya ya, aku bilang nggak harus. Iya lupa. betul. Kalau sebenarnya Jin itu udah lebih dari satu band sih. Ya karena kan band itu banyak kepalanya kan, jadi Iya. ada beberapa ego yang dicampur jadi satu kan. Dan bahkan orang pun nggak nyangka sih. Itu di album yang kedua ini ada unsur Muse, Dewa 19 juga ada. Ya terlepas dari itu band metal juga pasti ada Archaic. Ya macam Spawn pasti. Jadi band metal pun sebenarnya nggak harus Enggak. berinfluence metal juga ya, Enggak. nggak harus ya. Sedangkan kalau kita pikir Muse eksperimental ya kan, Iya betul. terus Dewa kurang ngepop apa lirik-liriknya kan. Tapi kalau kita pikir-pikir Dewa pun eksperimental ya kan. Iya. Kalau kita dengar betul-betul pakai headset yang jelas, lagu yang dihasilkan sama mereka itu lebih kayak Ada unsur industrialnya juga. makanya. Oh, masuk dia minuman paling mahal. Ini dia. Paling mahal kalau udah kena sakit ginjal. Makasih banyak Pak Dol. Bang sambil nyemil-nyemil Bang. Jangan Aman-aman. jangan kaku kali. Iyalah. Kitanya ini. Kita-kitanya nih. Oh, Abang nggak merokok Bang ya? Enggak. Jadi sebenarnya emang kalau di podcast kita ini Bang, kalau Abang mau merokok bisa, tapi karena Abang tidak merokok, ya syukur kan nggak keluar budget untuk beli rokok aja ya. Namanya juga masih podcast UMKM ya kan. Jadi makasih buat Kisah Space sudah sponsorin podcast Capcay ini ya. Cakap-cakap sama Gucai, kali ini aku dikawinin sama Emil Jin. Jin ya, bukan The Jin. Jin. Ya. Jangan salah lagi. Nih, Nggak boleh salah. aku keluar frame dulu ya, buang sampah ya. Sorry ya guys. Jadi kan Bang, kemarin aku lihat playernya Jin tour. Ya. Nah, jadi turnya itu rangkanya apa tuh? Tour Apa promo event? sih, tour promo album. Album kedua kemarin. Iya. Album kedua itu rilisnya sebenarnya kapan tuh? Di tanggal 22 bulan 2 2022. Oh berarti Februari. Iya, Februari. Kalian tour bulan Bulan 9. di Septembernya. Iya. Berapa lama tuh, berapa titik? Kalau nggak salah berapa belas titik ya, aku pun lupa lah. Belasan titik ternyata Iya. ya. Sampai 1 bulan kami di sana. 1 bulan berarti kayak seminggu 3 gitu ya. Iya. Cuma Sabtu Minggu gitu. Jadi kalau pertanyaan pun Bang, menurut Abang skena Medan sama skena luar itu kan Abang banyak tuh titiknya. Iya, iya, Kalau aku betul. tanya pasti Abang nggak hafal. Taruhan kita. Hmm. Nggak hafal kan. Jadi aku cuma mau nanya skala ini aja. Menurut Abang enakan mana? Kalau untuk death metal ya. Ya pasti di Jawa lah. Animonya animo penikmat dari musik metal itu di Jawa tuh lebih banyak, lebih rame, lebih antusias gitu. Kalau di Medan mungkin udah berkurang kali ya, udah berkurang. Dan kalau di Medan tuh malah lebih banyak ke hardcore gitu. Ya nggak sih? Medan itu kan terkenal karena Medan City Hardcore. Nah, Ya kan? jadi pas kami tur kemarin udah serasa main di rumah sendiri. Jadi kita disambut dengan Antusias yang Antusias, kita harapkan iya, sebenarnya betul. gitu. Apalagi kan kita tour memang tujuannya promosi. Iya, Inilah betul, ini loh kami band dari Medan, ini loh album
Kedua kami bisa kalian dengarkan di sini, bisa kalian beli di sini, merchandise kami ada di sini, promosi-promosi itu ya kan. Karena Jin terakhir tur di tahun 2012 juga sih. Tur album. Berarti jaraknya 10 tahun ya, 12 ke 22 ya. Iya. Jadi kalau misalkan nih kan Bang, kami kan pernah juga tuh main-main ke Jawa sana. Wah. Menurut aku kalau kita ngomongin animo yang ngomong tadi, di Medan ini pendengar Medan tuh aku bilangnya lucu ya. Lucunya gini. Di sana mereka itu kalau untuk nengok nih musik underground, mereka tuh nggak harus nunggu mereka sampai Jakarta. Jadi band Bandung kali pun yang nonton tetap rame. Iya. Saat contoh gitu kan, maksudnya mereka tuh nggak Jakarta sentris. Beda dengan di Medan. Jadi di Medan itu kalau belum sampai Jakarta, belum injak Jakarta, belum main beberapa Jakarta, itu belum dianggap band. Aku nggak bilang pelakunya ya, lebih kayak beberapa pendengarnya tapi mempengaruhi orang lain seperti itu. Gitu. Oke. Jadi kayak kalau aku nengok di Twitter, mereka tuh nggak nganggap kita ini yang aku bilangnya kayak kalau orang abang kan udah banyak ininya ya, misalnya di luar kayak kami lah, nggak dianggap band. Gitu. Jadi ketika band lokal Medan yang mereka sebut itu udah band nasional gitu loh. Saking mereka tuh nganggap band yang belum Mijak Jakarta tuh bukan belum band nasional Medan. gitu ya. Iya. Karena nanti mereka nyebut kayak Oslo Ibrahim. Aku mikir Oslo itu udah nasional loh gitu. Dia tuh udah nggak disebut lokal lagi gitu. Iya. Nanti kayak Bass Boy disebutnya. Enggak, mereka tuh nasional, nggak lokal. Lokal itu ya bermainnya di lokalnya itu. Maksudnya orang itu juga lupa konsep dari lokal itu apa. Lokal itu kan maknanya setempat. Iya. Ya kalau dia udah beda pulau sama kita, mereka tuh udah nggak lokal, udah nggak setempat sama kita gitu. Iya. Konsep lokal aja mereka udah ngelupain apa istilahnya? Ada nih toko baju di Medan. Dia bilang lokal brand. Aku masuk, nggak ada satupun brand Medan. Contoh kayak Sarkas, Elektrik Pandang, nggak ada dalam itu. Tapi dia sebut dia lokal gitu. Aku anggap gini loh. Kalau mau nangkep animo lokal tuh nggak kayak gitu, rangkul aja betul-betul lokal gitu loh. Iya sih. Ketika kita masuk ke dalam itu, gimana lokalnya gitu? Ini brand besar semua ini. Gajian kali pun ada 2 baju habis, nggak beli sini. Apa yang lokal pikirnya kan? Jadi dia tuh nggak membangun brand awareness untuk si lokal itu gitu. Iya. Abang ngerasa nggak ada yang kayak gitu? Atau mungkin sebenarnya abang tahu nih yang aku sebut ini, nggak usah aku sebut mereknya nih. Ya kan? Ya, untuk situ aku kan? Jadi aku punya prinsip sebenarnya band lokal itu band yang bermain betul-betul di Medan gitu. Ketika dia udah main di Jakarta, karena ibu kota kita Jakarta, ya udah nasional berarti. Udah nggak dikategoriin lagi band lokal. Kecuali orang Jakarta nyebut lokal ya itu mereka, karena setempat. Iya betul. Ya kan? Jatuhnya band daerah sih kalau udah dimain di Jakarta. Makanya kalau kita sampai sana kayak orang abang nih main di sana, ya satu sisi kami bisa nyebut orang abang band lokal karena kita satu tempat. Iya. Ya kan? Nah ketika mereka sampai sana, mereka nyebut kalian tuh band nasional karena udah sampai sana, udah nyebrang pulau. Ya kan? Ya, betul. Coba pikir-pikir itu. Betul. Nah mereka tuh udah menggeser makna dari lokal gitu. Padahal kalau kita pikir bahasa lokal itu kita udah pakai dari zaman sekolah. Aku selokal sama dia. Selokal itu misalnya satu kelas. Ruangan ya. Satu ruangan. Sedangkan beda kelas tadi kita udah nggak bilang dia selokal. Masih satu pulau loh, tapi kita udah bisa memisahkan itu gitu. Masa makin dewasa, internet makin dekat, membedakan lokal nasional nggak bisa. Ya kan? Aneh kan? Ya. Namanya juga hidup, pasti banyak yang aneh. Iya, jadi aku gini kan Bang, mikir Jin ini kan bukan sekali keluar dari Medan main-mainnya. Ya, udah sering lah. Keluar negeri pernah? Kayaknya udah, tapi sebelum abang berarti ya. Kalau pas era abang masih Indonesia. Masih. Ya kan? Mungkin sebelumnya Asia udah pernah lah, Singapura gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya udah band internasional kalau misalkan orang Singapura bilang. Karena udah keluar dari pulau, keluar dari negara. Nyebutnya band internasional. Karena bandnya dari negara lain ya. Itu. Iya. Nah, kalau udah sampai ke Eropa udah band Asia. Iya. Nah, kayak mana konsepnya orang bisa lupa tuh konsep lokal, interlokal. Coba lah. Iya kan?
Iya Nah sih. itu maksudku yang seharusnya yang bisa dibenahin sama orang-orang. Aku sih sering nengok kejadian itu kayak di Twitter tuh. Sebutkan band lokal Medan. Yang disebutnya band-band nasional yang udah apa gitu. Aku nggak ada masalah sama band-band atau musisi-musisi Medan yang sampai sana ya. Aku support. Nah gitu kan. Soalnya kan kita pikir ya udahlah gitu kan kalau memang mau kayak mereka berjuang lebih keras aja. Iya, gitu. jadi motivasi aja. Iya, jadi motivasi. Aku sih nganggapnya kayak gitu. Jadi aku ada alasan untuk karya terus, ya kan? Iya, iya. Nah gitu-gitu. Jadi kalau misalkan aku tanya nih bang, Jin ini 2023 udah ada progres, maksud aku ada yang mau dikerjain? Ya sebenarnya ada sih, tapi masih Dirahasiakan? proses gitu. Berarti nggak dirahasiakan? Ya rahasia. Rahasia enggak gitu ya? Rahasia. Video klip yang ada abangnya udah ada? Lagi proses. Berarti udah ada take? Udah. Berarti bentar lagi ada video klip baru dari Jin. Berapa kali bang udah masuk video klip Jin? Baru baru pertama. Ini Jin pertama. kan video klipnya baru satu ini. Oh ya? Yang mau diproses itulah. Yang dikerjain sama Nocturnal Blaze Jakarta. Penasaran nggak tuh? Penasaran nggak tuh? Kita juga penasaran sebenarnya. Iya nggak ya? Karena udah ikut take ya? Iya, nunggu Itu di lagu yang mana? Lucid Interception. Oh yang mau jadi gacokan ini di album Iya. kedua? Ya, yang dibuatin video klipnya dari permintaan dari si Nocturnal Bliss kalau nggak salah. Dari mereka langsung Iya. ya? Jadi orang itu mengerjain si Lucid Interception. Berarti di Nocturnal tuh ada banyak band? Yang dikerjain sama Nocturnal Bliss itu, Hmm. ya lumayan lah. Metal-metal juga? Iya. Sedap. Kemarin kami agendanya pas lagi ke Bandung sih. Jadi kami singgah ke Jakarta, kami ditawarin buat video klip sama si Nocturnal Bliss. Ya udah gas aja. Sur lah ya kan? Sor, Orang nggak dimintain duit juga ya kan? Support ya kan? the best. Ibarat pun kalau memang worth it keluar duit pun nggak apa-apa. Iya, Ya betul. kan? Cuman kalau gratis ya alhamdulillah ya kan. Itu nilai plusnya sih. Ya kan. Nah, jadi bang, abang pribadi punya nggak band favorit lokal? Medan ya, ngomongin Medan ya, bukan. Medan ya. Terserah mau genrenya apa. Aku kalau di Medan ya, aku suka sama Pargoci. Mapar Goci, Bang Denis ya, Denis Botak ya. Denis Botak. Selanjutnya Anda Pak Denis Botak. Dari Pargoci ya. Kalau untuk ininya nasionalnya Nasional yang seluruh Indo gitu ya, udah tahu gitu ya. Indonesia bukan keluar ya. Ini bertahap nih, lokal, nasional, internasional. Apa ya? Jadi orang bisa mendekatkan diri ke Bang Emil tuh denger lagu apa gitu. Jadi oh Bang Emil ini dengarnya Parguci didengerin sama dia gitu. Nah, makanya aku kalau nasionalnya gitu. Nyerempet genre sama nggak apa-apa, beda genre juga nggak apa-apa. Aku kalau di Indo Trojan juga suka. Trojan Bali suka. Bali tuh ya. Iya Bali. Yang lain ada lagi? Lebih dari satu juga nggak apa-apa. Oh, Yang lagi abang denger ada Spotify ya bang kayak atau dari Dialog Dini Hari. folk gitu. Yang lagu apa? Dialog Dini Hari nggak tahu? Aku kalau misalkan kayak nama band yang terkenal Indonesia bang, aku menggambarkannya itu band folk. Lagu-lagu macam lagu-lagu senja gitu. Iya Enak kan gitu. juga, Cuma ya. aku dengan prinsip lagu seperti itu aku nggak mau nyebut itu lagu senja, folk aja. Iya, betul. Gitu. Jadi aku begitu abang bilang. Ya karena aku nggak terlalu mendalami ke situ juga kan, jadi aku bahasanya ke sana. Iya. Berarti yang abang denger lagu slow gitu ya? Iya, terus aku suka Revenge, Revenge Dead, Jakarta. Band Indonesia Revenge terkenal banyak ya, for Revenge. Iya, ini Revenge saja. Revenge saja ya. kan, banyak kan, Iya, ya kan? band death metal gitu. Berarti mirip-mirip Jin lah ya, gitu ya? Iya, terus Jin juga band favoritku sebenarnya. Iya betul juga, karena berawal dari fans kan. Iya, Berawal betul, dari fans betul, jadi betul. personil kan. Iya, benar, Apalagi benar. udah manifesting abang, aku udah jadi vokalis Jin gitu. Iya. Padahal nggak ada ya, masih di tangan ya. Padahal cece ya kan. Padahal cece. Entah pun si kawan itu nganggapnya serius ya kan. Iya. 2016 ngomong kayak gitu kan. Ya. Udah jadi Emil di sana wah katanya. Banyak inilah dulu yang kita balik ke ini ya, ke aku awal masuk ke Jin itu. Oke, apa cerita Bang. Banyak durasi kita, nyantai. Karena ada snack kita nih. Ya, coba. Itu
Yang nyoba ada 6 orang. Kamu kenal semua tuh 5-5 lagi? Enggak, udah lupa aku. Maksudnya apakah dia dari band yang udah ada namanya? Ah, itu dia aku nggak tahu. Aku kan bukan orang Medan. Oh iya juga. Dulu itu audisinya di mana? Oh, di Dipa 6 di Dipa 61 Pancing ya. Oh tahu kok di pas video. Itu dulu aku nggak tahu di mana. Hmm. Ya aku bukan orang Medan. Nyari Google lah gitu ya. Iya, aku untung ada kawan sini kan. Kau tahu ini Bang? Oh, ini di Pancing katanya. Si kawan itu tahu mau audisi atau memang? Tahu, udah udah tahu ya. Terus? Dibawa lah sana. Habis itu ada 6 orang ya kan. Jadi pas audisinya tuh kemarin disuruh masuk satu-satu ke studio. Bawa lagu Jin 3 gitu kan. 3 lagu lah. Ya udah habis itu nggak langsung dikasih tahu siapa yang mau dipakai sama Jin. Jadi dikabarin lain hari. Iya. Jadi aku udahlah, aku pun ceritanya iseng-iseng aja. Iya. Kalau enggak kalau Iya, iya. ngikutin jadwalnya di sini lagu ini. Iya. Gitu kan. Maksudnya ya udahlah ya kalau nggak Iya. terima ya Makanya- udah ya kan legowo aja ya kan. Pas udah siap audisi, malamnya besoknya aku Di info. belum. Oh belum. Balik aja lainnya aku. Serbuan. Iya, udah karena udah nggak ini juga kan, udah nggak mungkin aku lah ini gitu. Ah. Jadi tiba-tiba udah tunggu aja lah gitu kan. Ah. Pas di hari Kamis, aku ingat kali hari Kamis sore aku di chat sama David. Oke. Mil, nanti malam kita studio ya. Iya. Oke, siap. Itu siap. waktu audisi apakah udah ada bandnya atau sendiri aja? Minus one? Udah ada main sama bandnya. Udah sama bandnya? Udah lengkap ya. Oh. Ada Bang Odeng, masih Bang Odeng dulu. Ciko, David, 4 lah. Masuk agak-agak ini juga kan, agak Udah gondrong saat itu? belum. Berarti rambut biasa-biasa aja lah Ya, ya? baru dulu anjing main sama orang ini bah gitu kan. Udahlah style pede aja lah. Style pede. Habis itu udah di calling sama dia kan, nyampe studio. Yang lain mana gue bilang? Enggak, kita dua aja katanya? Enggak. Terus Oh maksudnya yang audisi? iya. Lima lagi? Terus si Angga bilang gini, si Angga manajernya dulu kan. Udah masuk aja kau, nggak usah banyak cerita kau katanya. Masuk aku. Udah habis itu udah latihan lah sama orangnya. Jadi di minggu depannya masih ada lagi yang masuk, yang nyoba. Di tes orang itu? Dites. Jadi vokalisnya ada 2 di studio tuh. Ada 2 orang. Ini kayak mana ini gitu kan. Jadi si kawan ini masuk. Aduh, siapa namanya? Kenal aku. Band-band Medan juga? Reja. Dari mana nih? Eja Revolt. Oh, Eja. Rif. Tahu aku. Iya, dari situlah aku kenal sama dia. Nah, Main-main. Habis itu udah ceng cabut ya kan. Pas aku juga mau cabut, aku dipanggil sama David, Ciko, Odeng. Udah aku di hire di situ. Iya, ditunjuk. Sebenarnya kami udah milih kau gitu. Cuma kami mau tes aja gitu, iseng-iseng aja gitu. Oke, Mana oke. tahu. Karena gitu ya. dulu lagu Jin aku udah rampung semua. Itu rampung sebelum dipanggil kedua. Jarak dari audisi yang di Diva ke Iya, aku udah rampung semua. Mau lagu yang mana pun udah bante. karena memang udah denger lama juga Iya. kan. Jadi pun teknik-teknik kapan ininya iya. pun tahu ya kan. Mungkin plusnya di situ sih. Ya. Sempat cemas nggak pas si Eja Revolt audisi juga? Enggak. Biasa aja. Atau Biasa mikir aja. ya udahlah, ada gitu nggak? Biasa Atau aja, biasa sempet aja. nengok juga waktu dia take. Nengok. Atau Di dalam sama-sama di dalam. Oh, optimis lah ya. Ah, masa aku gitu nggak? Iya. Nggak aku apa-apa, jujur-jujur aja. Kawanku juga nyitu, aman nyitu. Iya. Mungkin- Ya, aku biasa aja sih. Iya. Karena dari awal aku cuma iseng-iseng aja kan. Oh, biar pernah satu studio sama band favorit ya kan. Wah, itu aja udah bangga kali ya kan. Rupanya ACC ya. Iya. Sedap. Jadi pas audisi sama orangnya tuh rambut belum gondrong. Belum. Ini berarti dari masuk sampai hari ini belum ada potong rambut. Belum. Udahlah ujung-ujungnya udahlah. Ujung-ujung. Kalau nggak dipotong udah sampai segini. Begini ya. Iya. Cepat tumbuh gitu ya. 4 tahun segitu ya. Iya. Berarti komitmen panjangin rambut karena masuk Jin. Ya, satu permintaan David juga. Oh, disuruh gondrong biar ada karakter dari band itu ya. Kok harus gondrong katanya.
Wajib. Iya. Dikasih sampo kuda nggak? Enggak. Mana tahu kan, kau harus gondrong nih sampo kuda. Malah kami dulu kan gondrong semua kan. Iya. Gondrong. Nah, adalah satu orang nggak gondrong lagi. Sekarang kan tinggal Bang Emil yang gondrong sendirian kan? Enggak. Ciko masih gondrong. Oh, Ajlan juga gondrong. Satu lagi. Ajlan kan? Enggak. Yang lanjut segini kan rambutnya. Ya kan masih gondrong. Oh, Ajlan masuk kapan? 2020. Oh, luan Bang Emil. Iya. 2020 baru masuk Ajlan. Iya. Ajlan Terus? bisa main rambel nyanyi ya, sedap Ajlan ya. Foto kami kan ada 4 kan. Iya, yang aku bilang sama Bang ya. Iya, yang masih gondrong semua kan. Nah, Nah, ada satu yang nggak gondrong lagi. siapa tuh? David. Aku nengok Bang David tuh mirip sama bos kerjaanku. Dia pernah aku fotoin dia kan. Bisa melipat ganda bosku bilang gitu. Mirip aja soalnya memang kan. Bisa melipat ganda, padahal kan bilangnya kan titip salamnya sama dia gitu. Wih, kenal orang ini gitu. main kali. Jadi Ajlan juga audisi? Enggak, dia langsung ditunjuk David. Oh, langsung dia jalur inilah ya. Jalur prestasi ya. Iya, jalur inilah. Jalur undangan lah. Jalur undangan dia ya. Jadi menurut Ya, abang lebih sakit mana? Abang yang audisi atau dia? Apanya? Kayaknya lebih sakit abang ya. Abang harus dipilih-pilih lagi ya. Ya, bisa dibilang sebenarnya nggak sakit sih, cuma Mungkin karena Ya. berangkatnya iseng jadi ngerasa iya, sakit jadi ya. iseng bercampur tantangan aja sih. Jadi kok seandainya nggak terima sama Jin, balik Jakarta lah ya. Ya, bisa dibilang gitu sih. Di Jakarta kerjanya apa kemarin tuh? Dulu liburan sambil kerja sih aku di Jakarta. Liburan sambil kerja. Enak kali. Iseng-iseng ke Jakarta juga. Pengen ke Oh. Jakarta. Kayak mana sih Jakarta tuh, dari cerita kawan-kawan course ke Jakarta biar sah jadi orang Indonesia gitu kan. Setelah kesana rasanya Biasa aja. Biasa aja. Aduh, berarti orang yang sana kelebihan ekspektasi ya. Makanya banyak sampai sana. Di luar ini orang, ya betul, di luar ekspektasi gitu. Iya kan, jadi orang udah ekspektasi, aku ke Jakarta lah, mana tahu sukses segala macam itu. Jadi dia Berat boy. dari awal dia bilang mana tahu, berarti Iya. kan dia juga masih mencari tahu kan, gitu-gitu kan. Maksud aku aja hampir ke Jakarta juga untuk ngerjain kayak Band juga. Enggak ada urusan sama band. Bahkan enggak ada urusan sama musik. Aku kemarin sempat daftarkan diri sebagai kayak megang konten kreator gitu. Ngerjain Oke. skrip untuk pop Di culture, Jakarta? pop culture gitu. Rencananya gitu mau ke Jakarta kan. Rupanya nggak lama masalah di kerjaan yang sekarang bukan. Jadi aku ya udahlah kayaknya nggak harus lah gitu kan ngerjain yang di Medan aja terus juga. Iya. Di Medan panggungan juga lumayan saat itu kan. Jadi berpikiran ke situ. Ya udahlah di Medan aja. Nggak lama rupanya ketemu sama istri nikah. Jadi niat mau ke Jakarta jadi nggak ada. Kayak gitu lah. Udah di Medan aja lah ya gitu. Iya di Medan aja lah jadinya kayak gitu. Abang di sini kayak mana cerita kerja? Kerja. Iya. Di luar dari Jin kan nggak mungkin abang cuman Iyalah. bener Betul. dari situ kan. Dulu aku kan sempat kerja di Euphoria juga. Toko baju itu Iya. di Mansur. Iya. Abang jaga di situ. Iya, pernah. Kalau sekarang sama vertikal. Sama vertikal, Abang Lepot, Oh, Rejor, catering yang ya. musun Rejor. Iya, pas. Karena gini bang, ini ada intermezzo aja ya. Ada manusia di Medan ini yang dia keluar beberapa lagu, tapi ngerasa kayaknya dia tuh udah nggak perlu kerja, Wah, nggak bisa gitu dong. nggak bisa kan? Tapi ada kayak gitu, keluar beberapa Ya karya. itu satu lagu, balik dua lagu. balik ke manusianya juga sih. Itu kita nggak bisa salahin juga. Dia udah ngerasa kayak gitu, ya udah dia serah dia. Nah masalahnya itu bakal ngerusak dalam arti gini, ekosistem yang udah kita jalanin. Kita contoh nih kayak aku sambil ngeband sambil kerja gitu. Iya, Cara dia- apa? Abang sambil ngeband sambil kerja. Nah dia membuat ekosistem yang bahwasanya, yah ngeband genre ini kerjanya ini gini. Maksudnya ya udah loh kalau kau nggak kerja ya udah urusan kau loh. Kalau Iyalah. duit bapakmu banyak ya udah urusan kau loh. Iyalah, gitu. itu Maksudnya, balik ke individu masing-masing lah. ekosistem yang memang kami tuh di luar dari kami ngeband, kami juga harus kerja gitu loh. Iya, kalau nggak kerja dari mana? Dari mana? Iya, makanya aku mikir gini kan. Ada orang beranggapan kita itu yang udah ngeband haram kali kayaknya kerja. Aneh Wah, gitu loh. nggak bisa gitulah. Kalau Ya kerja. kalau menurut aku kan orang yang nggak bisa
ngapakan misahkan waktu kerja sama waktu ngeband itu, ya harusnya dia jangan ngeband dulu. Bukan jangan kerja, jangan ngeband dulu. Ya. Menurut aku kerja bisa kok dengan Iya, ngeband betul. gitu. Tuh aku Itu- bukan band baru. Bukan alasan sih Iya sebenarnya. kan, nggak ngaruh kan sebenarnya kan. Sebenarnya kalau orang mau kerja kerja aja gitu. Sebenarnya nggak bisa dipaksakan. Oh kau band kau ini kerja kau gini gini. Tapi aku kadang ngomong gitu juga bercanda, misalnya kayak Bang Roni SPR, PNS gitu kan. Oh, Bang gini, tapi dia tahu pasti itu kenanya dia bisa baik daripada kau. Iya, iya. Band iya. kau, Bang kerja kau ini katanya startup katanya. Sama-sama bertolak belakang gitu, itu jadi bahan bercandaan kami gitu kan. Ada juga beberapa band yang kerja jadi PNS, jaga lapas segala macam itu gitu-gitu. Nah jadi ya kita ngomongin orang yang dia merasa ekosistem yang kita jalan itu salah. Menurut aku ya enggak gitu loh, ya kan? Iya, betul. Menurut aku kalau misalkan ada orang yang aku nggak bisa lah ngeband karena kerjaan gue gini lah, sebenarnya ya memang kau tuh jangan ngeband dulu, settle dulu sama kerjaan gitu kan. Jadi Iya, kau nggak ngerusak ekosistem orang-orang yang ngeband sambil kerja. Nggak usah tebak-tebakan, dia kerja, nggak bisa dia ngeband, ngapain gitu, biar aja keluar statement dari orang yang memang dia kerja sambil ngeband. Ya Bang Roni ya bisa Iya, termasuk kalau di Jin juga kan kerja semua. kerja semua kan gitu David super sibuknya masih bisa dia. Jadi sebenarnya Masih bisa manfaatin waktu lah, bisa dibilang gitu. Iya. Ciko kerja, Gary. Itu Bang Gary pun baru masuk. Sebenarnya dia di 2016 sudah pernah ini juga featuring sih sama Jin. Jadi sekarang jadi tetap Dia sebenarnya orang baru tapi stok lama. stok lama. Iya, Iya, kawan-kawan juga kan sama David. Sebelum dia di Jin di mana Bang apa tuh? Bang Gary. Heeh. Dia gitarisnya Revenge the Fate. RTF ya. Iya. Berarti dia orang Medan Iya, ke Jakarta, ke Bandung. ke Bandung. Baru cabut balik lagi ke Medan. Iya, mungkin kayak gitu ya. Capek kali gitu. Iya kan? Berarti waktu featuringnya sama Bang Giri waktu dia di RTF. Iya. Iya kan? Jadi featuring Giri RTF. Iya. Iya kan? Iya, setauku ya 2016. Gitu, orang Bandung itu kalau kolaborasi orang itu nggak pandang bulu. Orang Medan ini mau kolaborasi di ejein pansos sebenarnya. Sakit kepala tuh. Oh jadi nggak bisa kolaborasi sama band ini gitu kan. Jadi Sebenarnya kayak- kita nggak tahu, tiap daerah pasti ada gitu sih. gitu ya. Nggak Medan aja sih menurutku. Semua pasti ada. Maksud aku Orang-orang gini, kayak gitu. pansos itu ketika kita memang ada nih orang yang cukup besar namanya nih kan, kita dekat sama dia, datang sama dia, kita nggak bawa apa-apa, nggak punya karya, nggak punya hal yang bisa kita jual gitu. Maksud aku kalau ketika karya ketemu karya itu nggak pansos, itu kolaborasi gitu loh. Iya, maksudku. iya. Maksudnya harus bisa bedain pansos sama kolaborasi. Pansos itu kita datang dari nol, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kita ngelendong, kita juga ikut terkenal gitu. Nah kalau seandainya kita udah punya bahan, udah punya ibaratnya kayak udah banyak karyanya, sering manggung, kayak punya album, kayak punya lagu banyak lah segala macam, terus kita kolaborasi sama band yang dipandang orang itu besar, ya si orang ini harus tahu dulu apakah si kawan ini punya cukup besar juga untuk ngajak si kawan ini kolaborasi. Iya. Kalau aku sih nganggapnya kayak gitu. Nggak tahu kalau orang lain ya, maksud aku orang yang punya karya mengajak orang lain yang punya karya atau dia lebih terkenal, menurut aku nggak apa-apa, baik-baik aja. Ya itulah kolaborasi karena kita memang punya isi sama isi, jadinya kan berisi kan gitu kan. Nah kalau satu berisi satu enggak, itu berpansos baru setuju. Iya, betul. Ya kan? Ini kan konteksnya jadinya ini saling support lah ya kan. Support dalam artian saling membantu gitulah. Jadi aku nggak suka ada orang yang mengotak-ngotakkan. Ini gini ya, aku nggak ngomongin si band ya. Kalau menurut aku si band ini bisa aja biasa aja. Contoh kayak aku klaim main di apa, aku promosiin segala macam, aku klaim gitu juga gitu sama gitu. Soalnya lebih kayak si pendengarnya. Nah soalnya pendengar Medan itu kayaknya harus sedikit upgrade. Oke. Menurut aku ya. Iya. Maksudnya jangan langsung keluar opini yang si kon ini pansus nih sama si kon ini. Menurut aku sih nggak bisa langsung statement kayak gitu. Jual tank aja kita bilang lah BMTH itu featuring sama Baby Metal Iya. ke Jepang tuh.
Siapa yang pansos? Ya nggak ada, ya kolaborasi aja karena memang sama-sama punya isi kan gitu kan. Ya. Itu maksudku lebih kayak mindset kayak gitu. Konteksnya kan ke karya kan. Iya, ke karya, karena menghasilkan karya kan, bukan gelendut-gelendut nggak ada makna, nggak menentu kan gitu kan. Jadi kalau menurut Bang Emil, apa yang harus diperbaiki di skena Medan? Ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Ini pertanyaan terakhir. Aku mau tahu opini Abang perihal skena underground Medan. Oh, karena aku bukan asli dari Medan ya. Ya mungkin aku nggak terlalu tahu juga. Sebelum-sebelumnya skena Medan itu di sini kayak mana? Selama 4 tahun di Jin lah. Ya selama 4 tahun di Jin kayaknya untuk skena Medan kayaknya masih dibilang perubahannya masih sedikit sih. Bisa dibilang jalan di tempat. Masih stuck ya? Masih stuck gitu. Gitu-gitu aja lah. Ada acara baru kelihatan gitu. Jadi nggak ada penongkrongannya gitu? Iya, jadi kita udah nggak kayak dulu modelnya kan. Kalau dulu kan ada acara pasti Nongkrong dulu, nongkrong rame. habis main nongkrong lagi. Iya. Kalau sekarang kayaknya udah berkurang, baik dari segi band kan udah berkurang juga. Ya, jadi makanya Medan kelihatannya yang main gitu aja karena Iya. memang bandnya berkurang. Iya gitu. betul. Dulu kan rame kan. Iya. Kalau setauku dulu band di Medan itu rame. Popang aja udah banyak. Ah. Malah band death metal sekarang udah nggak ada, udah berkurang. Bahkan makanya aku tengok kok jin-jin aja gitu. Sebenarnya Jin. konteksnya bukan jinnya yang butuh panggung, tapi Iya. panggungnya yang butuh jin gitu. Iya. Memang tidak ada band lain yang bisa nutupin itu Siapa? juga. Iya, kan. siapa lagi gitu loh. Terus generasinya pun udah nggak terlalu antusias sama musik gitu. Ya. Tapi kalau menurut aku ya, Bang, genre itu kan rotasi, Iya. ya kan? Sekarang ini orang lagi suka dengar folk sama British pop, gitu kan, Britpop ya kan. Tapi kalau menurut aku pendengar underground itu tetap ada. Cuman kayak yang abang bilang tuh nggak salah. Memang itu yang sebenarnya terjadi gitu loh. Orang udah jarang nongkrong. Mungkin ada beberapa alasan kayak aku nih udah berumah tangga gitu. Bisa Iya. jadi. Ya kan? Tapi itu sebenarnya pun juga nggak masalah. Aku juga nongkrong sama abang. Iyalah. Iya kan? Aku berumah tangga tuh nongkrong sama abang. Kita kan baru ngobrol di Happen Well kan. Nah seperti itu gitu. Maksud aku kita mungkin anak-anak sekarang itu yang kayak bilang tadi ya, yang bilang didengarkannya itu udah beda. Iya. Itu faktor itu mungkin ya. Jadi ketika kita ke acara yang nonton gitu aja. Iya, memang iya, nggak ada lagi. Apalagi kok zaman kita 2020 ke bawah itu kan kita banyak main di gig sama di istilahnya pensi. Malah di Iya. 2020 pensi nggak ada. Iya, Masuk betul. di festival. Iya betul. Ya kan? Di festival itu range-nya itu lebih umum. Lebih Iya. umum dalam arti gini, festival itu kan dia ngasih ragam genre, nggak satu genre. Iya, namanya festival. Iya, jadi mereka itu kayak ini loh, kita jadi dapat range baru di situ. Makanya di situ orang bingung kan, ih ini band apa gitu. Iya, jadi ada warna gitu kan. Iya, ini band apa gitu. Jadi secara nggak langsung di situ perkenalan untuk band-band baru itu di situ juga, di festival itu. Ya kan? Iya, Abang betul, ngerasa betul. nggak? Iya, betul. Zaman dulu itu kita banyak kali pensi. Sekolah mana yang nggak pensi gitu kan? Ada kampus, ada ini lagi acara ini, acara itu. Iya, Sekarang iya, kampusnya ngadainnya festival. Udah nggak Ya ada kan? lagi. Kayak gitu. Jadi itulah beberapa pertanyaan yang aku ajuin sama abang di podcast yang nggak seberapa ini. Cuman aku konsepnya sih lebih ke cakap-cakap aja sih. Iya. Gitu. Jadi Bang Emil, makasih udah datang ke Capcay. Sehat selalu, sukses sama Jin ya. Terus